Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk menjalankan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Mari kita memohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini untuk melawat setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dipulihkan, ibadah, pelayanan nikah, rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan, berkat berlimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing. Juga saya tidak lupa menyapa anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet di Facebook, di mana Anda berada dalam luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kemurahan dan rahmat-Nya turun atas kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Dari Rut pasal yang kedua, kita masih memperhatikan pasal yang keempat, dan selanjutnya nanti kita akan membaca 5. Rut 2 ayat yang keempat. Rut bertemu dengan Boas, Tuhan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Dia berkata kepada penyarik itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tuhan jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Puji Tuhan. Boas, kesimpulan dari ayat 4 ini, Boas sangat memperhatikan pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Kesimpulan dari ayat ini adalah Boas sangat memperhatikan pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Memang imam-imam, hamba-hamba maupun hamba-hamba Tuhan sangat membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Memang imam-imam maupun hamba-hamba sangat membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang sanggup melayani pekerjaan Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu kata Boas kepada bujangnya, yang mengawasi penyakit-penyakit itu. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyakit-penyakit itu, dari manakah perempuan ini? Dari manakah perempuan ini? Selanjutnya di ayat 5 kita melihat Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyakit-penyakit itu. Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyakit-penyakit itu, dari manakah perempuan ini? Dari manakah perempuan ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Boas. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Boas. Puji Tuhan, tadi kita sudah melihat perhatian Boas terhadap pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Demikian juga di dalam ayat yang kelima, Rut juga tidak luput dari perhatian Boas. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan kita membawa diri berada di ladang dunia. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan kita membawa diri berada di ladang dunia yang hanya menghasilkan dua hal, yaitu satu, kekhawatiran, dua, ketidaktaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan membawa diri kita berada di ladang dunia yang hanya menghasilkan dua hal, yaitu satu, kekhawatiran, dua, ketidaktaatan kepada Tuhan. Kemudian kita juga jangan membawa diri berada di dalam ladang si pemalas. Kita juga jangan membawa diri berada di ladang si pemalas yang hanya menimbulkan dua hal. Satu, kemiskinan. Dua, kekurangan.
Amin saudaraku. Yang malas dalam hal kegiatan-kegiatan rohani, ayo tingkatkan kerohanian masing-masing. Jangan membawa diri berada di dalam ladang si pemalas yang hanya menimbulkan dua hal, kemiskinan satu, dua, kekurangan dalam segala hal. Kemiskinan dan kekurangan kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian pendeknya, ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan curi. Pendeknya, ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan duri saja. Onak dan duri ini sifatnya menyakiti kehidupan anak Tuhan, menyakiti bahkan menyengsarakan kehidupan dari anak Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Rut membawa dirinya berada di ladang Boas sehingga ia turut diperhatikan oleh Boas. Tetapi di ayat 4 dan ayat 5 kita melihat Rut membawa dirinya berada di ladang Boas sehingga ia turut diperhatikan oleh Boas. Puji Tuhan. Demikian juga kalau kita membawa diri berada di ladang Tuhan, maka kita turut diperhatikan oleh Tuhan tanpa terkecuali. Haleluya. Turut diperhatikan oleh Tuhan tanpa terkecuali sampai kedalaman hati kita masing-masing. Kalau Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan akan memperhatikan kita sampai kedalaman hati kita masing-masing. Tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Saya minum dulu ya. Amsal 3 ayat 34 bagian B, baca. Tetapi orang yang rendah hati dikasihnya. Iya. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Kemudian orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Kemudian orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Kemudian kita akan membaca kembali Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Silakan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tetapi kerendahan hati mendahului iya, kehormatan. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Biarlah kiranya kita rendah hati di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan karena kerendahan hati, seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pekerja di hadapan Tuhan menerima pujian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bahkan seorang hamba Tuhan yang rendah hati juga dikasihani oleh Tuhan. Dikasihani oleh Tuhan. Dikasihani, menerima pujian, mendahului kehormatan. Itu merupakan perhatian Tuhan kepada pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Itu merupakan perhatian Tuhan kepada pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Rut pasal yang kedua. Ayat yang kelima baca. Lalu kata bos kepada bujangnya, Ya. yang mengawasi penyakitnya. Yang hamba yang mengawasi penyakit-penyakit itu, Dari manakah perempuan ini? dari manakah perempuan ini? Puji Tuhan.
Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Rut adalah pekerja yang terakhir di ladang Boas. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Rut memang bekerja di ladang Boas, tetapi dia adalah seorang pekerja yang terakhir di ladang Boas. Puji Tuhan, dia adalah seorang pekerja yang terakhir di ladang Boas. Di hari-hari terakhir ini, kita harus memanfaatkan waktu yang singkat dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan jelai gandum. Ini adalah merupakan hati Tuhan bagi kita. Amin, saudaraku. Kita perhatikan keadaan yang sudah singkat. Hari-hari ini, hari yang terakhir, keadaan sudah semakin singkat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius pasal 20 ayat 8. Matius pasal 20 ayat 8. Jangan ada lagi di antara kita aku ya, itu. Misalnya dengan cara merasa diri hebat, merasa diri lebih rohani, lebih suci, merasa sudah mengerti firman. Itu praktek aku. Jadi tidak boleh ada lagi kehidupan semacam ini. Puji Tuhan. Matius pasal 20 ayat 8. Baca. Perumpamaan tentang orang-orang baik. Iya, puji Tuhan. Baca. Ketika hari malam, Boleh baca itu. Kata mereka kepadanya, terus karena tidak ada orang mengupah kami, terus katanya kepada mereka, jam 5 sore Tuhan itu menemukan orang-orang pengangguran. Kenapa kamu masih menganggur saja di sini? Ayat 6. Ayat itu kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami, katanya kepada mereka. Terus, pergilah juga kamu ke kebun anggur. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya. Terus, panggillah pekerja-pekerja itu. Panggillah pekerja-pekerja itu. Dan bayarlah upah mereka. Dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk dahulu. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang masuk bekerja terakhir yaitu pukul 5, dan yang masuk terdahulu sama-sama menerima upah yaitu sedinar sehari. Amin, saudaraku. Sama-sama menerima upah sehari. Boleh baca kembali ayat yang ke-9 sampai 10. Terus, maka datanglah mereka mendahului pekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ya. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Iya, puji Tuhan. Yang masuk bekerja terakhir yaitu pukul 5, dan yang masuk terdahulu sama-sama, di sini kita melihat sama-sama menerima upah yaitu sedinar sehari. Sama-sama menerima upah yaitu sedinar sehari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini kemurahan bagi mereka pekerja-pekerja yang masuk pada pukul 5, masuk pada hari-hari terakhir. Itu kemurahan. Sama-sama menerima upah sedinar sehari. Baik yang masuk terdahulu pagi-pagi dan yang masuk terakhir pukul 5 sama-sama menerima upah sedinar sehari dari Tuhan yang punya ladang itu. Ayat 14 sampai 15. Ambillah bagianmu, Ya. dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Sampai ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Puji Tuhan. Pekerja-pekerja yang masuk terakhir mendapat upah sedinar. Ini adalah kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Ini adalah merupakan kemurahan hati Tuhan. Kemurahan semacam ini harus dihargai dengan sebaik-baiknya.
Amin, saudaraku. Waktu yang singkat yang masih tersedia ini dimanfaatkan sedemikian rupa. Jangan diabaikan, jangan bermasa buruk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 9 ayat 4. Kita yang bekerja di hari-hari terakhir ini sungguh-sungguh harus semakin sungguh-sungguh, harus semakin giat. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermasa buruk. Tidak boleh bermasa buruk. Jangan lagi kita berada, membawa diri kita berada di ladang dunia yang hanya menimbulkan kekhawatiran dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Juga jangan bermasa bodoh. Maksudnya jangan membawa diri kita ini berada di ladang si pemalas yang hanya menimbulkan, yang hanya menghasilkan onak dan duri, kemiskinan dan kekurangan. Onak dan duri itu cukup menusuk, menyakiti kehidupan anak-anak Tuhan. Itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Yang malas-malas, yang masih manusia duniawi, hati-hati. Perhatikan waktu ini, waktu yang sudah singkat sekali. Puji Tuhan. Yohanes 9 ayat 4. Orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terus selama masih siang. Selama hari masih siang. Terus akan datang malam. Nanti akan datang malam. Terus di mana tidak ada seorang pun yang ya. dapat bekerja. Iya, puji Tuhan. Selama masih ada waktu, kita harus mengerjakan pelayanan ini dengan segala kerendahan hati. Amin, saudaraku. Sebab akan datang waktunya kita tidak dapat bekerja. Ayo memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Di mana hari-hari ini adalah hari terakhir, menunjukkan bahwa keadaan dunia sudah sangat singkat sekali. Waktu yang tersisa tinggal sedikit, sangat singkat. Jangan sampai waktu yang tersisa yang tinggal sedikit ini masih lagi diabaikan begitu saja. Ingat, kesempatan hanya datang satu kali. Jangan seperti Esau, sibuk berburu daging di dunia. Sibuk berburu daging di dunia. Dia mengabaikan kesempatan yang Tuhan percayakan. Sehingga dia menganggap ringan hak kesulungan. Dia memandang enteng ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Sehingga ketika ia mencari berkat yang satu itu, ia ditolak. Sebab tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya tandaskan, selagi masih ada waktu, kita harus mengerjakan pelayanan ini dengan segala kerendahan hati. Sebab akan datang waktunya kita tidak dapat bekerja. Amin. Syarat bekerja di ladang Tuhan. Matius 20. Matius pasal 20. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Pekerja-pekerja yang masuk terdahulu, terus Sangkanya akan mendapat lebih banyak. upah lebih banyak, terus Tapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. iya, masing-masing menerima upah 1 dinar juga dengan yang masuk terakhir pukul 5. Ayat 11 Ketika mereka menerimanya, sampai ayat 12. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Rasanya, Ya. mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang hari kami sehari itu bekerja. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Puji Tuhan. Pekerja yang masuk terdahulu, di sini kita melihat mereka bersungguh-sungguh
kepada tuannya itu. Karena pekerja-pekerja yang terakhir yang masuk pada pukul 5 sama-sama menerima upah, yaitu sedinar sehari. Sama-sama menerima upah sedinar sehari. Sehingga pekerja-pekerja yang masuk terdahulu itu bersungguh-sungguh kepada tuannya. Haleluya. Amin. Pekerja-pekerja yang terdahulu masuk bekerja dan pekerja-pekerja yang masuk terakhir pukul 5 sama-sama menerima upah sedinar sehari. Sehingga pekerja-pekerja yang terdahulu masuk bersungguh-sungguh kepada tuannya itu. Mereka bersungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Bersungguh-sungguh. Tidak sedikit orang-orang yang melayani Tuhan bersungguh-sungguh. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan bersungguh-sungguh. Banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan ada lagi persungguhan-persungguhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan. Ibadah pelayanan yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, sama dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada satu dengan yang lain di antara pelayan dalam melayani pekerjaan Tuhan, sama dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bukan pekerjaan. Ibadah pelayanan ini bukan pekerjaan manusia. Itu harus diketahui dengan baik. Amin. Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Iya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada engkau. Tuhan itu berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Terus, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? iya. Pekerja-pekerja yang masuk terdahulu dengan mudah melupakan dan mengabaikan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat. Dengan bersungguh-sungguh menunjukkan bahwa pekerja-pekerja yang masuk terdahulu itu dengan mudah melupakan dan mengabaikan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat perjanjian yang dibuat itu. Kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat itu. Ibrani pasal 10 ayat 9. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9. Ayat 8 mulai baca. Yang baik, lambat, jelas. Sembahan yang sempurna. Ya. Di atas dia berkata. Di atas dia berkata. Terus. Korban dan persembahan, korban makanan dan korban penghapus dosa tidak engkau hendaki. Iya. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Isinya tidak menghendaki ibadah Taurat. Terus. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Iya, ayat 9. Dan kemudian katanya, iya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Terus yang pertama ia hapuskan. Yang pertama ia hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Supaya menegakkan yang kedua. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Karena Tuhan tidak menghendaki ibadah yang dijalankan secara Taurat. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu selanjutnya anak berkata, sehingga dia berkata di sini yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama menuntut perjanjian menurut hukum Taurat. Disebut dengan ibadah Taurat, ibadah yang dijalankan secara lahiriah, itu yang pertama. Amin. Yang pertama menunjuk hukum Taurat, menunjuk perjanjian menurut hukum Taurat. Disebut juga dengan ibadah Taurat
atau ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Ibadah secara lahiriah. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai 3. Ibrani 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, binatang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban keselamatan, itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus karena itu dengan korban yang sama, ya korban yang sama, terus yang setiap tahun terus dipersembahkan. Korban yang sama, di mana korban itu dipersembahkan terus-terus, iya namun terus hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka dengan datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, menjalankan ibadah Taurat. Terus ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, iya, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. kalau memang ibadah Taurat itu menyempurnakan, maka tidak ada lagi korban. Terus sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi iya, akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. ayat 3, Tetapi justru oleh korban-korban itu, ya, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. iya, puji Tuhan. Pendeknya ibadah yang dijalankan secara Taurat atau ibadah lahiriah merangsang dosa. Merangsang dosa. Lihat saja, coba kita selidiki hati nurani kita masing-masing. Coba saja selidiki ibadah masing-masing. Coba saja. Kalau ia menjalankan ibadah Taurat intas, pasti ibadahnya merangsang dosa, menimbulkan dosa di tengah-tengah ibadah itu. Dapat dipahami saudara? Amin. Haleluya. Ibadah Taurat itu merangsang dosa, menimbulkan dosa, tidak menghentikan dosa. Kalau saja korban yang dipersembahkan dalam bentuk hukum Taurat itu dapat menghentikan dosa, maka orang tidak mungkin lagi melakukan dosa. Tetapi justru dengan korban yang berulang-ulang, korban yang sama yang terus-menerus dipersembahkan, mengingatkan orang terhadap dosa. Mengingatkan orang terhadap dosa. Berarti ibadah Taurat itu merangsang dosa. Dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara itu. Haleluya. Tuhan. Karena dia masih punya pengharapan dengan korban-korban berikutnya. Maka dengan tentunya dengan leluasa dia juga masih ada keinginan untuk berbuat dosa. Karena masih ada korban berikutnya. Karena masih ada korban berikutnya, sehingga dosa dirangsang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo coba selidiki hati masing-masing. Kita masing-masing yang menjalankan ibadah Taurat, ibadah yang sifatnya rutinitas saja, hanya supaya dilihat oleh Bapak Gembala. Pasti ibadah orang semacam ini hanya untuk merangsang dosa, menimbulkan dosa di tengah ibadah itu sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan haleluya. Itu sebabnya yang pertama dihapuskan untuk mendekatkan yang kedua. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 20 ayat 11 sampai 12. Saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan rendah hati? Mau menerima firman Tuhan dengan lembut? Mau melapangkan hati untuk firman Tuhan apapun resikonya? Jangan diputar balik. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 20 ayat 11 sampai 12. Kita memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan ya. Amin saudaraku. Bukan kepada manusia kita beribadah. Tuhan tidak menghendaki ibadah Taurat. Matius 20 ayat 11 sampai 12. Ketika mereka menerimanya, Ya. mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Ketika mereka menerimanya, pekerja-pekerja yang terdahulu bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Ayat 12. Katanya, mereka yang masuk traktir ini hanya bekerja 1 jam, Ya. dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Iya. Yang hari Yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas dari matahari. puji Tuhan.
Di sini kita perhatikan pekerja-pekerja yang masuk terdahulu bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka memandang terhadap apa yang mereka perbuat, yaitu bekerja sehari suntuk dan menanggung panas terik matahari. Amin, saudaraku. Pendeknya, pekerja-pekerja yang masuk terdahulu itu mengingat perjanjian yang pertama, tetapi mengabaikan yang kedua. Mengabaikan perjanjian, mengingat perjanjian yang pertama, tetapi mengabaikan perjanjian yang kedua, tidak menegakkan yang kedua. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sehingga itu menjadi suatu persoalan yang serius di tengah ibadah dan pelayanan. Itu menjadi suatu persoalan yang sangat serius sekali. Puji Tuhan, kalau memandang terhadap saudaraku perjanjian yang pertama, tetapi yang kedua tidak ditegakkan, itu menjadi persoalan yang serius. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti ada orang yang berkata, aku lebih banyak berkorban, dia tidak seberapa korbannya. Kan jadi persoalan yang serius. Aku sedikit gaji, kok sama dengan gaji korban persembahan orang yang gaji besar. Kan jadi persoalan yang serius. Apalagi kalau gembala sedang berkata demikian. Oh, lebih rumit lagi persoalan yang terjadi dalam suatu penggembalaan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka saya juga tandaskan malam ini, tidak perlu bersungut-sungut dengan menggunakan banyak alasan. Kalaupun banyak pengeluaran, cicilan, atau pengeluaran apapun, tidak usah bersungut-sungut. Jangan pandang perjanjian yang pertama, supaya jangan terjadi persungutan. Karena rata-rata saya lihat begitu. Rata-rata saya lihat begitu. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, memandang terhadap apa yang mereka perbuat itu adalah suatu kesombongan. Tanpa disadari, jikalau kita memandang terhadap apa yang kita perbuat, itu adalah merupakan kesombongan. Tinggi hati atau sombong mendahului kejatuhan. Sadar atau tidak sadar, roh kesombongan itu banyak kali menguasai orang-orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Berarti bekerja, seluruh kalau memandang terhadap apa yang kita perbuat, itu adalah kesombongan. Sekaligus bekerja, tetapi bermegah terhadap hasil usahanya sendiri. Amin, saudaraku. Memandang terhadap apa yang kita perbuat, itu sama dengan bermegah terhadap hasil usaha. Bermegah terhadap apa yang kita perbuat, itu kesombongan. Puji Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Manusia dibenarkan karena iman. Ya, manusia dibenarkan karena iman, saudaraku. Haleluya. Manusia dibenarkan iman, saudaraku. Haleluya. Manusia dibenarkan karena iman. Sebab itu baca ayat 23 sampai 24.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, terus dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang tidak berdosa di sini? Siapa yang sudah berbuat dosa di sini? Karena dosa kehilangan kemuliaan Allah, merusak gambar rupa dan Allah, gambar rupa Allah. Ayat 24, perhatikan baik-baik. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan oleh karena penebusan darah salib Kristus. Itu adalah kasih karunia atau kemurahan hati Tuhan. Tidak boleh diabaikan, dilupakan. Amin, itu tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan perjanjian yang kedua. Itu harus ditegakkan. Sebab manusia dibenarkan oleh iman, bukan hasil usaha, bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tapi oleh iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka lanjut kita membaca ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bernikah? Apa dasarnya untuk bernikah? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Terus Berdasarkan apa? berdasarkan apa kita mau bernikah di hadapan Tuhan? Berdasarkan perbuatan. Atau berdasarkan perbuatan karena kita berkorban banyak? Terus tidak. Terus Melainkan berdasarkan iman. iya. Jadi kita bernikah berdasarkan kita bernikah karena dasar kita dibenarkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita yang banyak, apalagi kalau sedikit. Tapi biasanya orang yang persembahannya sedikit yang suka bernikah. Dapat dipahami, saudaraku? Ingat, kita ini manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga karena dosa itu hilanglah kemuliaan Allah, sama dengan merusak gambar rupa Allah. Puji Tuhan, tetapi kita akhirnya dibenarkan oleh karena penebusan darah salib Kristus. Itu adalah kasih karunia, itu adalah kemurahan Tuhan, tidak boleh diabaikan. Perjanjian yang kedua harus ditegakkan. Yang harusnya diabaikan adalah perjanjian yang pertama. Jangan besar-besarkan perbuatanmu yang banyak itu seperti pekerja-pekerja yang terdahulu masuk dari jam pagi sampai jam 6 sore sehari suntuk. Lalu mereka membesar-besarkan itu di hadapan Tuhan. Apakah kita boleh bermegah atas dasar itu? Tidak. Kita hanya bermegah dasar karena kita dibenarkan oleh iman. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan perbuatan. Jadi manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena perbuatannya yang banyak itu, bukan karena pengorbanannya yang banyak itu, tetapi karena iman di dalam darah salib Kristus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Dan kita harus menyadari ini dengan baik. Kita harus menyadari dan kita harus yakini kebenaran iman. Jangan yakin dengan perbuatanmu yang banyak itu. Terlalu konyol rasanya mengabaikan yang kedua, mengingat perbuatan. Itulah perjanjian yang pertama. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang praktek menyombongkan diri, praktek kesombongan dari seorang hamba Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Matius 20. Kembali kita perhatikan Matius 20 tadi, ayat yang ke-10.
Matius 20 ayat yang ke-10 baca. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing satu Tapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Jadi pekerja yang masuk terdahulu di sini kita melihat menyangka bahwa mereka mendapat upah lebih banyak dari pekerja-pekerja yang terakhir yang masuk pada pukul 5 pagi. Mereka menyangka akan lebih banyak mendapat upah dari pekerja-pekerja yang masuk, yang terakhir yang masuk pukul 5 pagi. Karena mereka memandang pada perjanjian yang pertama, pengorbanan mereka yang banyak, tapi mengabaikan yang kedua, perjanjian yang kedua. Puji Tuhan, terlalu aneh rasanya kalau anak-anak Tuhan membesarkan pengorbanannya, perbuatannya, tetapi pengorbanan Tuhan dikecilkan. Terlalu aneh rasanya. Kalau saudara ingat di dalam Injil pasal 22, murid-murid saling membesarkan diri satu dengan yang lain. Hanya karena siapa yang terbesar, bertengkar satu dengan yang lain, hanya karena persoalan sederhana, yaitu siapa yang terbesar. Lalu Tuhan memberitahukan hal tentang yang terbesar, yaitu yang terbesar hendaklah menjadi sebagai yang pemuda, pemimpin menjadi pelayan. Karena Yesus sendiri berada di tengah-tengah murid-murid melayani mereka. Puji Tuhan. Sedangkan untuk ukuran dunia yang disebut pemimpin adalah para pembesar-pembesar, para raja-raja, para yang disebut orang kaya dan lain sebagainya, itu yang disebut pemimpin. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Yang terbesar menjadi yang terrendah, pemimpin sebagai pelayan. Puji Tuhan. Memang menurut ukuran dunia, siapakah yang melayani? Menurut ukuran dunia, mereka yang duduk makan. Tetapi Yesus berkata, Aku ada di tengah-tengah kamu dan melayani kamu, memberi kamu makan. Pendeknya, Yesus adalah pemimpin sejati sepanjang masa. Lalu kemudian Yesus menyambung lagi pernyataannya. Kamulah yang tetap tinggal diam bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, kamulah yang tinggal tetap diam bersama-sama dengan aku. Lalu Yesus berkata, Iblis sedang menanti kamu. Petrus, iblis sedang menanti kamu. Tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Puji Tuhan. Apa maksudnya di balik ini semua? Ternyata seorang imam, pekerja rela dan Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak boleh sombong. Harus rendah hati dalam melayani Tuhan. Tidak boleh membesarkan perbuatan yang banyak, mengecilkan salib Kristus. Berapa di Tuhan sudah? Puji Tuhan. Haleluya. Lalu Matius pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Pekerja yang terdahulu masuk menerima upah sedinar, akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat 12 katanya, apa kata mereka di dalam persungkutan? Mereka berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Kan hanya 1 jam saja. Terus
suka menyamakan mereka dengan kami, tapi engkau menyamakan mereka dengan kami. Terus yang hari suntuk, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas dari matahari. Puji Tuhan. Saudaraku, karena menerima upah yang sama, akhirnya pekerja-pekerja yang masuk terdahulu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhannya. Alasan persungutan mereka, mereka bekerja sehari suntuk, atau sehari suntuk bekerja berat, serta menanggung panas terik matahari. Haleluya. Sekali lagi saya tandaskan saudara, karena pekerja-pekerja yang terdahulu masuk itu menerima upah yang sama dengan pekerja-pekerja yang masuk terakhir, akhirnya mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Amin, saudara. Adapun persungutan mereka adalah mereka berkata bahwa kami ini bekerja sehari suntuk, bekerja berat, serta menanggung panas terik matahari. Itulah persungutan mereka kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, adapun persungutan mereka adalah kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Itulah isi dari persungutan mereka kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Artinya, saudaraku, mereka bersungguh terhadap sengsara salib dan aniaya era firman. Bekerja berat sama dengan sengsara salib. Kemudian panas terik matahari sama dengan aniaya kata firman. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sama dengan bersungguh-sungguh terhadap kasih karunia, bersungguh-sungguh terhadap kemurahan Tuhan. Masa Tuhan murah hati kepada pekerja yang masuk terakhir, mereka bersungguh-sungguh. Sama artinya bersungguh-sungguh terhadap kemurahan hati Tuhan. Bekerja berat sama dengan memikul salib. Panas terik matahari sama dengan aniaya kata firman. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka bersungguh-sungguh terhadap kemurahan. Ada yang berani bersungguh-sungguh terhadap kemurahan Tuhan. Di sini ada. Yang tidak berani bersungguh-sungguh terhadap kemurahan Tuhan. Bicara biaya natal aja bersungguh-sungguh. Apalagi kalau ditanya. Saya kan sudah tahu sekian. Tidak bisa ditulis begitu. Dapat dipahami sedikit. Saya harus belajar semakin dewasa. Tuhan menemukan kita waktu pertama perjumpaan kita dengan Tuhan mungkin seperti kanak-kanak orang. Tapi semakin hari kita mengikuti Tuhan harus semakin dewasa. Seiring bertambahnya pembukaan firman yang sudah kita terima. Tidak boleh mudah bersusun. Tidak boleh mudah lupa firman yang diterima dan segera tidur di rumah masing-masing. Harus semakin dewasa terhadap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Dapat dipahami sedikit. Puji Tuhan. Nah, haleluya. Baik. Sekarang kita bandingkan ketika yang kedua ditegakkan. Sekarang kita bandingkan ketika perjanjian yang kedua ditegakkan. Perjanjian yang kedua menunjuk kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Perjanjian yang kedua menunjuk kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan kepada kita. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 17. 1 Korintus 9 ayat 17. Silakan.
ayat 1 Korintus 9 ayat 17 baca. Hak dan kewajiban rasul. Hak dan kewajiban rasul, perhatikan baik-baiknya. Terus kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku, Kalau aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, melayani pekerjaan Tuhan itu adalah, kalau itu pekerjaan manusia, terus memang aku berhak menerima upah. memang aku berhak menerima upah, terus Tapi karena aku melakukan bukan menurut kehendak, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. puji Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah kepercayaan Tuhan yang besar. Setiap pekerja-pekerja harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Memberi pertanggungan jawab atas kepercayaan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulangi kembali menyampaikannya. Melayani pekerjaan Tuhan adalah suatu kepercayaan Tuhan yang besar kepada seorang hamba Tuhan. Dan selanjutnya, setiap pekerja-pekerja harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan hanya menuntut upah. Jangan hanya menuntut ini dan itu. Tetapi seorang pekerja harus memberi pertanggungan jawab atas apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Tidak boleh main-main. Maka saya tidak mudah mempercayakan suatu pekerjaan kepada orang yang main-main sebetulnya. Apalagi yang berani mengundurkan diri dari pekerjaan Tuhan. Saudara harus ketahui. Puji Tuhan. Haleluya. Biar bodoh, kalau mau menyerah, rendah hati, dengar-dengar, itu yang dipercaya. Bukan soal siapa yang pintar, siapa yang kuat, siapa yang banyak uang, bukan. Menyerah, dengar-dengar, dipercaya. Tuhan tidak percaya kepada orang yang merasa hebat, pintar, dan tidak dengar-dengar. Tuhan tidak percaya kepada orang semacam ini. Kalau orang semacam ini nanti akan menggunakan logika dan berani memberontak seperti pekerja-pekerja yang masuk terdahulu. Tidak mudah diajar manusia seperti ini. Sampai dipaham seperti ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, melayani pekerja Tuhan adalah suatu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Amin, saudara. Tapi tidak berhenti sampai situ. Selanjutnya setiap pekerja harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Tidak boleh senangnya melayani Tuhan. Kalau Tuhan tuntut pertanggungan jawab, maka harus memberi pertanggungan jawab. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Tidak boleh membantah. Jangan main trik-trikan lagi. Akhirnya memang mau juga bekerja, tapi digunakan dulu trik-trik supaya apa? Supaya dia merasa bahwa dia juga mengerti seperti apa yang dimiliki oleh gembalanya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja kepada orang yang semacam ini. Karena orang semacam ini tidak menghargai kemurahan Tuhan. Dapat dipahami seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18. Kalau demikian, Ya. apa upahku? Sekarang kalau orang yang melayani pekerjaan Tuhan, apa upahnya? Terus Upahku adalah ini, upahku ialah ini. bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Boleh melayani pekerjaan Tuhan tanpa upah. Terus Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemerintah Injil, hakku sebagai pekerja dalam Tuhan. Saudaraku, upah kita bekerja untuk Tuhan adalah bekerja tanpa upah. Amin, saudaraku. Upah kita bekerja untuk Tuhan adalah bekerja tanpa upah. Berarti bagi Rasul Paulus, kepercayaan Tuhan terhadap pekerja-pekerja adalah upah yang jauh lebih besar daripada menuntut upah haknya. Dapat dipahami, saudaraku? Dapat dipahami. Saya ulangi. Bagi Rasul Paulus, kepercayaan Tuhan itu terhadap
pekerja-pekerja adalah upah yang jauh lebih besar daripada bersungguh-sungguh menuntut upah karena hasil usaha. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kepercayaan Tuhan itu jauh lebih. Ini kepercayaan Tuhan adalah upah yang jauh lebih besar dari ketimbang bersungguh-sungguh menuntut upah karena hasil jeripaya. Itu harus dimengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Mana yang lebih besar? Apa upah yang terbesar? Dipercaya untuk melayani atau bersungguh-sungguh menuntut upah hasil jeripaya? Upah yang terbesar kalau dipercaya untuk melayani Tuhan, itu upah yang terbesar. Tidak banyak hamba Tuhan dipercaya untuk melayani Tuhan, sekalipun dia melayani Tuhan, berdiri di altar, berdiri di tempat kudus, belum tentu itu berasal dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan melayani karena keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Kalau hamba Tuhan perhatiannya melulu tertuju kepada perkara lahiriah, dia bukanlah hamba Tuhan yang berasal dari Tuhan. Kalau dia melayani, itu karena keinginannya. Dapat dipahami saudara? Jadi jangan asal main-main melayani. Sungguh melayani. Kalau belum sanggup, berdoa. Kalau tak ada sanggup, lebih baik mundur. Ketimbang bersungguh-sungguh menuntut hak kepada Tuhan. Dapat dipahami saudara? Di Tuhan, saya berharap sekali kepada kita semua. Pemberitaan firman di malam ini betul-betul termeterai, dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam roh daging kita, dikutip di hati kita masing-masing, jelas dalam ingatan kita. Amin. Puji Tuhan, supaya semakin hari kita semakin layak dalam hal kepercayaan Tuhan. Itu upah yang jauh lebih besar ketimbang bersungguh-sungguh karena menuntut hasil jeripaya. Puji Tuhan. Ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudaraku, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu, ayat 12. Tapi ini semacam menuntut upah jeripaya. Artinya, saudaraku, saya ulangi ya, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya menuntut upah jeripaya. Ayat 15. Tapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak itu. Ya. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Terus sungguh kebanggaanku tidak dapat dikerjakan. Sungguh kebanggaanku tidak dapat. Sesungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan ayat 16 terus. Karena jika aku memberitakan Injil, jika aku memberitakan Injil, terus aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri. Iya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya, melayani pekerjaan Tuhan suatu keharusan terus. Celakalah aku. Jika aku tidak memberitakan Injil. Jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, di sini sudah sangat semakin jelas sekali bahwa
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus menuliskan isi hatinya kepada jemaat di Korintus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang menjadi nomor satu di dalam kehidupannya, dalam melayani Tuhan. Dia tidak senantiasa, dia tidak menuntut hak di dalam melayani Tuhan. Karena dia sadar bahwa upah yang terbesar yang diterima oleh setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan adalah dipercaya oleh Tuhan. Itu upah yang terbesar. Dapat dipercaya oleh Tuhan. Siapa yang rindu dapat dipercaya Tuhan? Ayo belajar dipercaya. Dapat dipercaya. Perkataannya dapat dipercaya. Perbuatannya dapat dipercaya. Pendeknya lahir batin dapat dipercaya. Suami dapat dipercaya. Istri dapat dipercaya. Anak dapat dipercaya. Orang tua dapat dipercaya. Setiap insan harus bisa dipercaya. Itu upah yang terbesar dari Tuhan. Tidak ada artinya bagi seorang hamba Tuhan bersungguh-sungguh menuntut upah. Upah yang terbesar, jauh lebih besar adalah kalau dia dipercaya melayani Tuhan. Amin. Bisa dipercaya lahir batin. Amin. Bisa dipercaya. Tuhan. Haleluya. Nah, jadi jangan lupa dan jangan mengabaikan perjanjian yang kedua. Tetapi abaikanlah perjanjian yang pertama, tegakkanlah yang kedua. Kesimpulannya demikian. Amin, saudara. Amin. Baik, sekarang kita akan membaca Injil Lukas 22. Ayat 28 sampai dengan ayat 32. Baca. Persilakan pada waktu perjamuan malam. Terus kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tuhan berkata kepada 12 murid, 12 rasul, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Puji Tuhan, jangan hanya melayani saat enak, saat tidak enak, dituntut pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, materi, bahkan uang, jauh dari Tuhan. Saat enak mau melayani Tuhan. Yang Tuhan mau, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Susah senang tetap bersama-sama Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai tutup mata, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Hati-hati, itu ayat 28, kemudian ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa menentukan bagiku. Terus, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 31 sampai 32. Simon, Iblis telah menuntut terus menampi kamu seperti gandum. Menampi kamu seperti gandum 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Terus
Jika engkau sudah insaf, kalau kau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Dari apa yang kita baca di sini sampai dari ayat 31 sampai dengan ayat 34 dari pembacaan ini, saya mau memberitahu bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang dihadapi oleh umat Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, Ia senantiasa berdoa untuk kita supaya jangan kita gugur dari iman, supaya iman kita jangan gugur di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengikuti mengiringi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan mengetahui keadaan umat Tuhan. Tuhan tahu, sangat tahu. Puji Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita hadapi, yang akan kita hadapi. Tuhan tahu. Itu sebabnya Dia senantiasa berdoa kepada Simon Petrus. Dari awal Yesus sudah berkata kepada murid-murid di ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Puji Tuhan. Ayat 33 sampai 34. Jawab Petrus. Lihat apa jawab Petrus. Saat Tuhan berkata, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk mengambil kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Apa jawab Simon Petrus? Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia untuk masuk penjara dan mati. Sama-sama dengan engkau. Ayat 34. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum engkau menang aku. Puji Tuhan. Jadi jangan kita menganggap diri mampu menghadapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh sombong. Amin, saudaraku. Tidak boleh sombong. Tapi Rasul Paulus dari jawaban ini, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia untuk masuk penjara dan bersedia mati bersama-sama dengan engkau. Setelah mendengar itu, Yesus kembali berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan Simon Petrus terlalu sombong, menganggap diri bisa menanggung penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlalu sombong. Dia tidak butuh nasihat. Sekalipun Tuhan sudah memberi suatu pernyataan bahwa Tuhan berdoa supaya imannya jangan gugur oleh karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi dia terlalu sombong sebagai seorang pekerja di dalam Tuhan. Tidak mau dengar nasihat, tidak mau didoakan. Padahal Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan mengetahui segala pergumulan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Tetapi dia merasa hebat. Deborah, engkau perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan setiap kita yang melayani Tuhan perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa ini adalah suara Tuhan, engkau perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau kau merasa ini bukan suara Tuhan, silakan pilih mana yang terbaik bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat ayat. Kalau kita melihat di Matius pasal 27, 26, kenyataannya Petrus 3 kali menyangkal Yesus.
Dan itu terjadi, saudaraku, sebelum ayam berkokok. Ternyata Tuhan yang benar. Kesombongan, keangkuhan, kemampuan yang berasal dari manusia daging tidak bisa berbuat apa-apa. Kemurahan Tuhan yang benar. Jikalau kita terima dengan benar. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sedang jemaat dengan tadi. Kita dituntut untuk tetap tinggal bersama-sama, tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Harus rendah hati, dengar nasihat, dengar doa, hargai doa imam besar, hargai pelayanan imam besar. Jangan cepat-cepat mengabaikan, melupakan kemurahan Tuhan. Engkau hanya ingat kebaikan, perbuatanmu yang baik. Itu kesalahan yang besar. Tapi tidak luput dari perhatian Boaz. Saya berharap kita semua laki-laki, perempuan, tua muda, kiranya juga mendapat perhatian dari Tuhan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Orang yang sombong mendahului kejatuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, perlu memeriksa diri untuk segera merendahkan diri, mengakui pelayanan imam besar, mengakui doa-doa dari imam besar. Kita masih butuh nasihat. Sekali lagi, Deborah perlu engkau rendahkan diri. Kalau kau mau pakai itu. Pakai itu. Jangan cuma kalian diri. Masih suka gunakan diri. Seharusnya memang iya, tapi dilekuk. Satu jam ia aman. Bukan 1, 2, 3, 10 tahun, bertahun-tahun dia lakukan. Perlu kita rendah hati dalam melayani itu. Amin. Yang benar Tuhan, bukan Petrus salah. Sudah ada orang dipahami dengan. Coba Injil Lukas pasal 5. Ayat 4 sampai 5. Perhatikan. Penjala sedang berjalan menuju Ya. Setelah selesai berbicara, Ya. dia berkata kepada Simon, Ya. bertolaklah ke tempatnya jalan dan terbangkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, terus Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Iya. Tapi kan kau menyuruh kami. Khususnya nih Pak Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di sini kita perhatikan, ketika Simon Petrus mengandalkan kemampuannya, ketika Simon Petrus mengandalkan kekuatannya, ketika Simon Petrus mengandalkan kepandaiannya, dia ahli dalam hal menangkap ikan, dia ahli dalam hal menjala ikan, tetapi justru di situ dia gagal. Hanya di antara kita merasa karena dia punya pendidikan, dia punya pendidikan di bidang itu, lalu di bidang itu dia tidak butuh lagi nasihat. Tapi justru di situ dia gagal. Dapat dipahami saudara? Justru di situ dia gagal. Sebab itu kita butuh nasihat. Kita harus dengar. Kita butuh doa yang besar. Amin. Jangan sampai pemain musik karena itu didahulu saat salah tidak bisa ditegur.
Juga imam yang lain, provinsi Rusia, Singa, dan yang lain-lain. Fokus live streaming di internet. Karena itu bidangmu, lalu engkau merasa engkau sudah menguasai. Karena engkau merasa engkau itu bidangmu dan menguasai, lalu engkau tidak bisa ditegur, tidak bisa nasihati. Di situ kegagalan, kesombongan mendahului kecantikan. Kita masih butuh uluran tangan. Hai yang ahli di bidangnya, kita masih butuh pertolongan. Amin. Kita butuh perhatian Tuhan sekarang ini. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 baca. Manusia baru. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Orang manusia baru, itulah orang-orang pilihan Allah, dan dikuduskan dan dikasihi, dikuduskan dan dikasihi. Terus kenakanlah belas kasih, kenakanlah belas kasihan satu, kemurahan, kenakanlah kemurahan dua, kerendahan hati, kenakanlah kerendahan hati tiga, kelemah lembutan, kenakanlah kelemah lembutan empat. Hai orang-orang pilihan yang dikuduskan oleh Tuhan, kenakanlah 5 hal. 1, belas kasihan. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesopanan. Supaya kita berhasil di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Orang-orang pilihan itu menuju kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Supaya kita berhasil, maka kita juga menjadi perhatian daripada Tuhan. Saat sekalipun kita berada pada detik-detik terakhir. Hari-hari terakhir ini adalah hari yang sudah singkat sekali. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Biar kita mendapat perhatian dari Tuhan. Balai Gereja Memberkati Yesus memberkati kita. Amin.